birahinya. Dada ini sampai rapat, ini dekat jaraknya dari Halo guys, ketemu lagi. Gimana keadaan kalian? Sehat selalu, harus sehat ya, oke? Di hari yang cerah ini tapi cukup itu juga udaranya nggak begitu terlalu seger, karena nggak cukup seger. Nah, kemarin ada sedikit pertanyaan itu mengenai Bang, bagaimana cara melihat kelamin lovebird dari usia dini atau baliho sampai dia dewasa, sampai dia mulai birahi, sampai dia dijodohkan. Itu melihat jenis kelamin dari mana? Oke, jadi ada cara simpel, ada cara yang harus ditunggu dari birahinya. Nah, sebelum ditonton videonya, jangan lupa di like, share, lalu subscribe video ini. Kalau kalian kurang ngerti, tulis di kolom komentar, nanti saya jawab satu persatu. Oke, kita simak ini pembahasan tentang jenis kelamin. Nah, saya nanti akan menjelaskan sesuai pengalaman saya, sesuai yang dari saya rakit dari usia baliho sampai dia mengeluarkan birahinya atau selesai paut menjadi dewasa ya. Saksikan, oke? Nah, ini saya punya lovebird yang sebelah kiri saya. Ini usia paut dan saya juga belum tahu jenis kelaminnya. Hanya saya prediksi. Prediksinya dari apa? Saya prediksi cuma dari ya segi fisik, dari segi paruh, segi pen, sama tingkahnya. Tapi itu juga belum tentu tepat jantan atau betinanya. Nanti caranya saya kasih tahu. Dan yang di sebelah kanan saya ini sudah sah jantan betina. Sudah ketemu, saya sudah tahu jenis kelaminnya jantan dan betina. Kalau yang di sini itu masih usia 3 bulan. Kalau yang sah jantan betina kan saya ngambilnya dari umur dewasa. Yang jantannya sudah usia mapan sekitar 9 bulan sampai tahun. Kalau yang betina sama juga 9 bulanan ya. Nah, kalau yang di sebelah sini itu usianya masih saya sekitar ya ada yang satunya 5 bulan, yang jantannya 7 bulan 8 bulan. Itu juga saya baru memprediksi melihat dari bentuk fisik sama bentuk paruh dan pen ya. Terus saya melihat dari situ. Nanti jika pengen ketahuan, jika pengen jelasnya jantan betina, kalau saya sendiri dari pengalaman saya berternak dari awal, saya kan senangnya merombak atau merakit indukan itu dari kecil, dari masih lolohan, baliho sampai dewasa ya. Nah, kalau yang ini saya cuma baru prediksi, cuma saya pasangkan. Tapi nanti saya penentuannya saya lihat dari birahinya. Tetap dengan cara saya dijodohkan atau pengenalannya di kandang kapsul. Itu biar mempersingkat ya. Kalau yang main sistem kandang soliter dan kandang kapsul, biar cepat ya penjodohannya, biar cepat akur. Nanti kalau sudah kita merasa yakin sudah pas birahinya keluar masing-masing lovebird, kita pindahkan ke kandang soliter. Itu untuk menentukan dia mau kawin atau tidaknya. Nanti kelihatan kok jantan betinanya, oke? Nah, kalau kita hanya melihat itu dari cara fisik, dari paruh, dari pen, itu kemungkinan kecil bisa pas, tapi rata-rata banyak yang kurang pas. Kalau kalian pengen pas, itu cukup dari birahinya. Itu umur sekitar 7-8 bulan. Nanti ngelihatnya dari prediksi ya, dari birahinya. Nanti birahinya masing-masing sudah keluar, nanti kelihatan kok. Langsung keluar dari birahinya, ketemu lah jantan atau betinanya. Tapi kalau kalian melihatnya dari ciri fisik, dari paruh, dari ekor, dari pen, itu kemungkinan kecil bisa tepat. Tapi juga keberuntungan. Kalau yang misalnya kalian lihat dari pen, wah ini jelas jantan, wah ini jelas betina. Kalau ngeliatnya dari usia paut ya, nah itu kemungkinan tepat sampai dewasa bisa jadi jantan, bisa jadi betina. Kalau kalian melihat pas ini jantan ya, misalnya itu wah ini betina. Tapi kadang-kadang banyak yang meleset, banyak yang salah. Nah, kalau yang dari pen kan bisa dilihat kalau jantan itu
itu rapat, kalau betina itu agak lebar. Tapi nanti kalau kalian panik, nah itu bisa semua pen jantan ojol bisa tetap rapat gitu. Jadi kalian mengiranya tetap ke jantan, artinya tidak betina. Itu kalau kondisi panik ya. Nah, kalau kalian pengen jelasnya, pengen tepatnya ya, kalau kalian mau menunggu, kalian ngambil dari usia balibu 3 bulan sampai 7 bulan. Nah, kalian mending tunggu sampai birahinya keluar. Nah, itu. Nanti kalau kalian lihat dari pertama dari secara fisik, sudah kalian yakin, kalian masukkan ke kandang kapsul, kalian tunggu, kalian rombak, terus kalian mandikan, terus kalian kasih jagung kangkung biar birahinya sama-sama keluar. Nah, kalau sudah, nanti kalian rakit di kandang kapsul, nanti kalian akan menemukan jenis kelaminnya. Oke, nah ini saya kasih contoh sedikit melihat jenis kelaminnya ya, dari usia balibu sampai dewasa. Oke. Nah ini ya guys, saya punya contoh. Ini usia belum sekitar 5 bulan, dan yang jantan 1 bulan, yang betina 5 bulan. Ini juga baru prediksi, belum tepatnya. Kalau saya melihat dari cara fisik, ya cara fisiknya itu apa? Dari paruh, dari ekor, sama dari pen. Nah tapi ini juga belum menentukan sah jantan betinanya, soalnya ini baru siapan, belum ada setahun. Nah kalau kalian menebak secara fisik, nah kalian bisa memprediksinya melihat dari pen, dari paruh, dari ekor, dari bentuk ya. Tapi kalau pengen tepatnya tetap dari birahinya, itu cara tepatnya. Tapi kalian harus sabar ya, nanti kita saksikan. Ini saya ambil satu persatu ya. Nah ini saya ambil ya contohnya, saya ambil yang awalnya saya prediksi jantan ya. Nah ini, kalau ini kan usianya sekitar 7-8 bulan ya. Ini saya prediksi jantan, saya dapatnya jantan ya, notabene-nya jantan. Nah kalau dilihat dari secara fisik, nah ini dari paruh. Nah dari paruh ini lancip ya, lancip sini apa lancip. Nah itu bisa dibilang burung ini jantan. Tapi jangan senang dulu, ada juga yang lancip, agak lancip sedikit, itu betina. Itu kok kalian dari usia balibu sampai menjelang dewasa ya, anggap aja ini balibu lah. Kalau dari balibu itu kan agak susah, belum terbentuk semua, masih bisa berubah waktu usia mapan atau usia menjelang dewasa. Terus dari ekor lancip bisa dibilang ini jantan ya. Dari panjangnya juga bisa dibilang jantan ya, dari ekor. Nah terus kalau dari pen dari pen ini terasa rapat, ini benar-benar rapat ini rapat. Nah dari tulang ekor dari tulang dada ini sampai ke pen ini rapat, ini dekat jaraknya. Dari sini paling cuman berapa mili gitu jaraknya ya. Ini juga dibilang jantan. Nah ini dari sini, dari tulang punggung ini sampai pen ini dekat itu diprediksi jantan. Nah kalau yang betina itu agak lebar, yang pennya ini yang di bawah ada titik 2 ini, satu tulang yang di kanan, satu tulang yang di kiri. Nah itu agak rengket, agak sempit gitu ya, itu jantan. Kalau betina dia agak lebar. Nah tapi jangan dulu patok sama pen, sama paruh, sama ekor. Nah kalau dia panik, pas panik kita ambil, nah itu pen yang awalnya itu dia buka, itu bisa rapet. Nah sama juga yang di sini, yang di tulang punggung ini, yang di dekat perut ini, kalau dia panik dia pasti akan dekat sama pen. Itu kok yang khusus balibu. Beda nanti kalau yang sama dewasa atau yang sudah pernah kawin. Kalau sudah pernah kawin itu paling gampang ya. Ini yang kita beri contoh yang masih usia dini atau dari 0 sampai dia dewasa ya. Aduh digigitin. Nah itu jangan terlalu terpatok. Nah tapi kalau kalian memprediksi, kayak saya juga saya prediksi lihat dari fisik sama pen sama paruh. Kalau saya sudah kerasa yakin ini jantan, ya udah saya bilang ini benar-benar jantan, saya lihat dari pen. Nah
Tapi kok secara gampang ya, kalian buat dari usia dini atau usia 5 sampai 7 bulan, itu pengen gampangnya kalian tunggu sampai birahi ya. Sampai birahinya muncul di usia 7 bulan atau 8 bulan. Nanti kok di usia sudah mapan atau birahi sudah keluar, nanti yang jantan bakal kelihatan dari tanda-tanda dia jantan atau betinanya. Biasanya dari jantannya paling gampang ya. Nah, itu kok kalian melihat dari cara fisik ya tadi, dari pen, paruh, sama ekor, dan bentuk fisik dari kepala, dari bentuk fisiknya besar atau kecil. Nah, nanti kalau udah kalian itu diprediksi, kalian sudah merasa itu cocok. Nah, kalian masukkan ke kandang kapsul ya. Ini dari usia dini, dari usia 5 bulan atau 4 bulan sampai 6 bulan. Nah, itu nggak apa-apa kalian prediksi, kalian masukkan ke kandang kapsul, kalian cari yang benar, kalian lihat dari fisik itu jantan, kalian taruhkan ke kandang kapsul, nanti kalian cari lagi yang kalian prediksi itu betina, kalian masukkan lagi. Nah, nggak apa-apa, nanti kalian tunggu atau kalian rombak sampai dia mapan, sampai usianya benar-benar dia udah produksi ya. Nah, nanti bakalan kelihatan itu jantan atau betinanya. Nah, kalau kalian melihat dari ciri fisik ya kayak gitu tadi. Kalau kalian pengen mengetahui benar-benar itu jantan betinanya, kalian tunggu sampai birahinya keluar dari usia 7 bulan ya. Nah, nanti kalau udah 7 bulan bakal kelihatan satu persatu indukannya itu jantan atau betinanya. Nanti baru kalian jodohkan ya. Jodohkannya apa? Dengan kandang kapsul. Terserah dari teknik kalian masing-masing. Tapi kalau dari saya terbiasa dari kecil sampai dewasa itu kalau penjodohannya saya di kandang kapsul. Nanti kalau sudah dia kelihatan mapan atau sudah akur, saya pindah ke kandang soliter. Nanti di kandang soliter udah kelihatan ya, dia mulai birahi, udah minta kawin. Nah, itu hati-hati juga kalau jantan juga dia BBI atau mesawat. Kalau betina juga dia minta kawin sama naik-naik gitu. Kalau jantan juga sama, yang jantan juga mesawat dinaikin sama yang jantannya asli, dan juga sebaliknya gitu, gantian dia. Nah, itu berarti jantan-jantan. Kalau yang betina dia posisi tetap mesawat, tidak akan berubah, tidak akan gantian. Nah, posisi tetap pada jantan di atas, betina di bawah. Itu ya. Kalau kalian susah-susah nanti kalian tunggu aja sampai birahi dari 7 bulan. Kalau dari usia balibu ya gini aja. Kalian dari lihat ciri fisik, nanti kalau udah kalian yakin itu kan masih prediksi, kalian masukkan satu-satu, kalian tunggu, kalian rombak sampai usianya benar-benar mapan. Nah, itu nanti baru kelihatan. Nggak apa sampai dewasa, sampai 7 bulan 8 bulan, nggak apa, nanti tetap bakalan kelihatan dia jantan betinanya. Nah, itu kok yang dari usia dini ya sampai menjelang dewasa, sampai dia mulai birahi dan mulai minta kawin ya. Lihat aja dari kalian buat aja dari ini, kandang kapsul. Nanti kalian pindahkan ke kandang soliter. Oke, nah ini kita coba lagi yang usia dewasa, yang sekitar 1 tahunan ya. Yang tadi kan usia dini sampai mau menjelang dewasa ya, atau lepas paut. Nah, ini kita lihat yang usia mulai mapan. Nah, kalau ini kan usia yang benar-benar sudah mapan, sudah ketahuan benar-benar sah jantan betina ya. Misalkan kalian taruh di kandang soliter, kalian banyak yang sudah benar-benar usia dewasa, sudah kelihatan jantan betinanya, kalian pengen mengakurkan, kalian pengen menjodohkan dengan warna ini dengan warna ini. Nah, kalian masukkan ke kandang kapsul untuk proses penjodohan atau pengenalan lebih dekat, biar dia cepat jodoh dan cepat akur. Nah, ini usia sudah 1 tahun, yang jantannya sekitar 1 tahun, yang betina juga ya paling ini udah 1 tahun lebih. Ini janda, yang ini duda ya. Nah, cara menjodohnya juga sama. Kita masukkan, kita tunggu sampai akur, kalian rombak, kalian mandikan, terus kalian jemur pagi dan jemur sore. Kalau enggak jemur pagi aja nggak apa-apa. Nanti sekitar 1 bulan sampai 2 bulan dia kira-kira udah bakalan akur ya. Kalau yang benar-benar sah jantan betina, sama kayak tadi kita lihat dari pen. Kalau dia janda itu dari pen dia bakalan tetap pennya bakalan terbuka ya, pennya bakalan terbuka, dan yang tulangnya di bagian dada itu bakalan agak menjauh ya. Itu yang janda, soalnya dia udah pernah bertelur ya, di bagian perutnya udah pernah bertelur, jadi bakalan menjauh dan pen terbuka. Kalau yang jantan dia bakalan sempit atau dekat. Itu juga dari dadanya juga akan
lebih dekat dari pen ya. Nah itu ke usia mapan, gampang paling kalau usia mapan. Dari fisik juga udah kelihatan. Yang betina nanti yang di bagian paruhnya dia agak oval ya, agak U bentuknya. Kalau yang jantan V. Tapi juga jangan jadi patokan, tetap patokan dilihat dari birahi. Banyak kesalahan tuh biasanya. Kalian udah yakin dari pen, dari paruh, ini jantan betina. Kalian tunggu sampai 1 tahun 2 tahun juga gak bakalan mau nelur, gak bakalan mau kawin. Nah caranya dites di kandang soliter, di kandang kapsul, lalu dicoba di kandang soliter atau kandang kotak ya, untuk proses mengawin dan penjodohannya. Nanti kalau udah jodoh di kandang soliter, baru dia mulai dikawin sama jantan, lalu bertelur. Oke. Nah itu kalau yang yang dari dewasa ya. Nah ini saya coba mau ambil yang dewasa. Terus yang masih belum pernah kawin ya, ini saya kasih contoh. Belum pernah kawin, anggap aja ini masih usia menjelang mau lepas paut. Tapi ini dia udah dewasa. Kalau ini lepas paut ya, ini umurnya sekitar 1 tahun. Nanti kalau kalian misalkan mau menjodohkan dari usia dini, kan nggak apa-apa, kalian ambil saja yang menurut kalian itu pasti jantan betina ya. Kalian misalkan baru ambil dari kandang, kalian lihat dari pen. Wah ini rapat, yang dari tulangnya sini juga dekat. Terus dari bentuk paruh juga lancip, dari bentuk kepala juga nggak begitu bulat. Nah itu kalian lihat, wah ini jantan, kalian masukkan. Kalian cari yang menurut kalian itu betina, kalian lihat dari pen. Wah ini lebar, yang dari tulang ini jauh, yang sininya bentuknya U, kalian masukkan ya. Nah itu nggak apa-apa, kalian tunggu sampai benar-benar dia mulai akur. Kalau cuman akur aja, dia cuman akur berteman, bukan akur buat berjodoh ya. Tapi caranya buat melihat sampai birahinya keluar, kan rombak dulu dia dari usia dini sampai dewasa. Nanti kalau sudah ketemu masing-masing birahinya sudah keluar, nanti bakal kelihatan jantan atau betinanya. Biasanya yang keluar duluan birahinya itu jantan ya. Nanti kalau sudah keluar, biasanya jantan udah angguk, udah bunyi suara tek. Nah itu dia udah menandakan itu jantan ya. Terus nanti kalau kalian sudah jodohkan itu sampai dewasa diakur, nanti udah kalian kelihatan birahinya, kalian pindahkan ke kandang soliter ya buat proses penjodohan selanjutnya. Kalau sudah di kandang soliter sudah mulai akur, kan tetap dia mandikan, jemur, langsung dikasih jagung kangkung millet. Nanti dipancing pakai gelodok biar dia mancing buat bertelur dan mengangkat susuan, buat latihan mengangkat susuan ya. Kalau misalnya biasa dia udah benar jodoh, dia pasti yang jantan betinanya akan merespon, dan betinanya akan minta kawin dan jantannya juga minta kawin. Lalu akan sedikit demi sedikit mengangkat susuannya ya. Nanti kalian kasih pancing susuan dari serut kayu atau ya terserah, yang penting yang buat susuhannya itu. Nanti kok sudah jodoh, nah berarti itu udah sah jantan betina ya. Ini kalau ini usia mapan, kalau usia mapan enak, tinggal kita lihat aja udah kelihatan dia jantan betinanya. Jantan bakalan rapat gitu. Kalau betina, kalau dia usia mapan, dia tetap bakalan lebar. Langsung dari paruh juga bakalan U. Nah itu ya. Kalau dari saya, pengalaman saya, jangan jadi prediksi, jangan jadi patokan dari pennya ya, dari pen atau dari fisik. Saya bisa menipu ya. Mau kalian nanti tunggu itu sampai 2 tahun 3 tahun nggak bakalan jodoh. Nah tetap nanti kalau kalian bingungnya, kalian tunggu sampai birahinya keluar ya. Kalau udah keluar nanti bakalan tetap jodoh. Mau kalian nanti diamkan 1 tahun 2 tahun di kandang di kandang kapsul ya nggak bakalan jodoh kalau kalian nggak merombak birahinya. Cara merombaknya kayak saya diamkan saja, saya rombak, saya mandikan, terus saya kasih jagung, kasih kangkung, kasih millet sama air biasa, saya bersihkan terus, saya mandikan setiap pagi sama sore kalau selonggarnya saya. Kalau sudah yang mulai menjodoh, ini kan kayak ini udah mulai menjodoh, maksudnya baru nggak berantem aja. Nah
Nah itu nanti kalian rombak terus sampai dewasa. Ini kan belum waktunya keluar birahinya. Nanti kalau udah keluar birahinya kelihatan. Ini juga saya baru prediksi, belum sah itu. Kalau yang menurut saya sah itu yang bio wingnya, bio wing warna putih itu, hitam putih itu jantan. Tetap satu-satunya cara kalian keluarkan birahinya, ya. Keluarkan birahinya biar tepat, oke? Nah, halo guys, nah begitu ya tadi tentang penjelasan pengakuran atau penjodohan dari usia balibu sampai dewasa ya. Nah itu dengan cara itu kalian kalau sudah merasa yakin mau menjodohkannya dengan kalau menjodohkan dari usia dini, dari usia balibu mau 4 bulan 5 bulan, kan ambil yang menurut kalian itu pas jantan betinanya, nggak apa-apa, itu cuma prediksi nggak apa-apa. Kalian ambil, kalian taruh di kandang kapsul ya. Kalian taruh di kandang kapsul, kalian tunggu sampai birahinya benar-benar keluar. Nanti bakal ketemu tuh jantan betinanya ya. Terserah nanti kalian mau menentukannya itu dilihat dari pen, fisik, paruh dan ekor, itu nggak apa, itu menurut kalian. Tapi kemungkinan besar ada yang tepat dan yang tidaknya pasti tetap ada ya. Pasti jarang-jarang ada yang tepat. Pasti nanti pas waktu usia mapan tidak jodoh, cuman akur aja, tapi nggak jodoh ya. Kalau akur sama jodoh beda. Kalau yang sudah mapan enak, tinggal kalian ambil jantan betinanya kan sudah kelihatan, kalian jodohkan, pengakurannya tetap di kandang kapsul. Jadi kalau di kandang soliter lama, nggak mau deket-deket ya. Kalau kandang kapsul cepat dekatnya, cepat akurnya ya. Kalau dari usia dini itu, kalau saya juga tinggal saya taruh gini gampang. Terus nanti kalau sudah usia mapan dia bakalan akur sendiri. Nah cara mengatesnya lagi di kandang soliter. Nanti kalian rombak, kalian tunggu, kalau masih tetap akur ya kalian coba dengan glodok. Nah glodoknya sama tinggal kalian pancing sama susuhan biar dia mau masukin susuhannya ke dalam. Dan tunggu lagi, kalau sudah waktunya birahinya keluar benar-benar masing-masing burung, nanti baru dikawin, oke? Nggak apa, dari usia dini sampai usia dewasa kalian masukkan, nanti kalau sudah kelihatan dewasa pasti bakalan keluar, oke? Nah sekali lagi, kalau kalian kurang mengerti ya tinggal ditulis kolom komentar ya. Sama jangan lupa di like, share, lalu subscribe. Kalau tetap tidak mengerti atau kurang penjelasan, tulis di kolom komentar, nanti saya jawab satu persatu ya. Mudah-mudahan dari kalian ada yang sama triknya dengan saya ya. Masukkan aja, yang penting sudah kalian prediksi, tapi belum sah ya. Kalian prediksi itu jantan betina, kalian masukkan. Nanti habis itu kalian tunggu, kalian rombak, kalian mandikan, kalian kasih perawatan jagung kangkung millet. Kalian tunggu sampai birahinya keluar, pasti bakalan jodoh, oke? Yang penting sabar, kalau nggak sabar nggak bakalan jadi ya. Kalau kalian diamkan saja tanpa perombakan, pasti bakalan cuman akur saja, tidak bakalan jodoh, tidak bakalan kawin ya. Akur sama jodoh itu beda, oke? Sampai ketemu lagi, dadah.